Allah perintahkan kaum muslimin ketika hari Jumat agar mereka persiapan dalam rangka melaksanakan Jumatan. Dan salah satu di antara yang dilarang ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan adalah aktivitas jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dikumandangkan adzan di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Kegiatan yang produktif seperti jual beli diperintahkan untuk ditinggalkan agar kaum muslimin bisa ikut hadir dalam kegiatan Jumatan sehingga mereka mendapatkan pencerahan yang disampaikan oleh khatib yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagian dari perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam adalah tindakan kezaliman. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa semua tindakan kezaliman adalah sumber kegelapan dalam Islam. Nabi SAW bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah," bahwa kezaliman merupakan sumber kegelapan besok di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Dia tidak akan pernah melupakan tindakan yang dilakukan oleh orang zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Janganlah kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Dan bagian dari bentuk kezaliman adalah aktivitas riba. Maka ketika seseorang meminjam, kemudian pada waktu pengembalian dia diperintahkan dan diwajibkan untuk memberikan tambahan. Adanya bentuk perintah tambahan semacam ini dalam Islam masuk bagian dari riba. Dan itu merupakan salah satu di antara bentuk kezaliman dalam praktek muamalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara suku di Jazirah Arab yang terakhir masuk Islam adalah Bani Thaqif. Bani Thaqif mereka tinggal di daerah Taif yang berada di sebelah timur kota Mekah. Dulu di zaman jahiliyah, antara Bani Amr yang berasal dari Bani Thaqif dan Bani Mughirah yang merupakan asalnya dari Bani yang sama dengan baninya Abu Jahal, yaitu Bani Makhzum. Pernah terjadi transaksi utang piutang riba, di mana Bani Makhzum pernah utang kepada Bani Thaqif. Ketika Bani Thaqif ditaklukkan dan mereka masuk Islam, Bani Thaqif menuntut kepada Bani Makhzum agar mereka membayar riba. Namun kemudian Bani Mughirah yang berasal dari Bani Makhzum tidak terima akan hal ini dan mereka mengatakan la riba fil Islam, dalam Islam sudah tidak ada riba. Kemudian Itab bin Usaid sebagai duta kota Mekah menulis surat kepada Rasulullah SAW menyampaikan ketegangan yang terjadi antara suku Al-Mughirah dengan suku Amr yang berasal dari Bani Thaqif. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Kemudian Allah memberikan ancaman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Kalau kalian tidak mau meninggalkan praktek semacam ini, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Seketika pada waktu ayat ini turun, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, termasuk juga kepada kaum muslimin yang baru saja masuk Mekah, yang baru saja masuk Islam di kota Mekah dan yang berada di kota Taif. Maka kemudian mereka mengatakan, natubu ilallahi wa rasuli. Kami bertaubat kepada Allah dan Rasulnya dan kami siap meninggalkan semua bentuk riba. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak mau meninggalkan riba setelah datang peringatan kepadanya bahwa orang semacam ini akan ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bagaimana bentuk tantangan perang itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Abbas mengatakan, yuqalu yaumal qiyamati liakili riba. Besok di hari kiamat, orang yang dulu punya kebiasaan makan riba dan dia tidak bertaubat, maka disampaikan kepada mereka, khudh silahaka lil harbi. Silakan ambil pedangmu untuk berperang. Silakan ambil pedangmu untuk berperang. Kita bisa membayangkan
Tidak mungkin seorang hamba di hari kiamat melawan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah, sementara mereka dalam kondisi sangat lemah. Dan seluruh hamba di hari kiamat mereka butuh syafaat, mereka butuh ampunan, dan mereka butuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pikirkan adalah di saat ada orang yang sangat membutuhkan rahmat Allah di hari kiamat, namun sebagian di antara mereka ada yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa ancaman perang. Kira-kira berapa persen peluang orang ini mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Karena itu jamaah dimulakan Allah, dalam Islam praktek semacam ini dihapuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika haji wada, bagian dari materi ceramah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa kullu riba maudu'un tahta qadamayya, dan semua praktek riba telah dihapuskan di bawah kakiku. Wa awwalur riba adauhu ribal Abbas ibn Muttalib, dan riba pertama yang aku hapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib, riba paman beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sehingga jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan toleransi dalam hal ini. Selanjutnya jamaah, mungkin kita tidak berada di posisi sebagai lembaga keuangan, tidak berada di posisi sebagai orang yang menggandakan uang dengan praktek riba. Tapi barangkali ada di antara kita yang berada di posisi sebagai korban. Bagaimana dengan posisi sebagai korban? Sebagai nasabah yang membayar riba. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba. Yang makan artinya mereka yang menggandakan uang dengan praktek riba. Yang memberi makan artinya mereka yang menjadi nasabah atau korban riba. Yang menjadi saksi mereka yang turut serta dalam menyaksikan peristiwa akad tersebut, dan orang yang menulis praktek akadnya, semuanya dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qalahum sawa, mereka semuanya sama. Kenapa disebut sama? Karena antara satu orang dengan orang yang lain, mereka saling bekerja sama dalam tindakan maksiat, maka semuanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangan kita terhadap masalah laknat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai beliau, menjunjung tinggi beliau, dan kita punya harapan besar untuk bisa ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bayangkan, pada kondisi ketika kita ingin ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tunggu kita di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, wa ana faradtukum 'alal haud, dan aku tunggu kalian di haud, di telagaku. Maka kita semua akan menuju telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ketemu beliau. Bayangkan di saat kita ingin ketemu beliau sallallahu alaihi wasallam, namun ada di antara kita yang justru dilaknat dan dikutuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, sebagai seorang muslim yang sadar akan bahaya praktek riba, maka mari kita berusaha untuk menghindarinya. Baik di posisi sebagai karyawan di lembaga keuangan, atau kita berada di posisi sebagai nasabah yang mengambil transaksi utang dengan cara riba, karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu kerjasama sebagaimana mereka yang melancarkan aneka transaksi riba bekerja sama. Kita bisa lihat ada banyak sekali remaja-remaja, anak-anak kita, keturunan kita yang mereka menjadi korban pinjol. Dan banyak di antara masyarakat Indonesia disebabkan karena keberadaan pinjol ini sampai hilang nyawa. Ada di antara mereka yang bunuh diri, ada di antara mereka yang stres, dan masih banyak aneka korban yang lain yang tidak diberitakan, bisa jadi lebih banyak dibandingkan yang muncul di dunia berita. Dan kita berharap bahwasanya semacam ini bisa hilang. Dan salah satu di antara sebabnya adalah transaksi riba yang demikian merajalela, namun tidak kemudian diperangi bersama. Bahkan ada sebagian di antara kampus yang kadang menyarankan kepada sebagian mahasiswanya,
agar kemudian menggunakan pinjol sebagai solusi dalam pembayaran SPP-nya. Dan ini tentu saja adalah saran yang tidak benar. Oleh karena itu jamaah, praktek semacam ini mari kita bareng-bareng untuk kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat, memeranginya, karena ini dosa besar dan bahkan dosa yang mendapatkan ancaman laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengedukasi bareng-bareng masyarakat untuk bisa bareng-bareng menghindari riba? Yang pertama jamaah, kita bisa sampaikan kepada mereka bahwa rizki telah ditetapkan oleh Allah, sehingga Anda utang dan tidak utang sepeser pun tidak akan menggeser rizki. Meskipun kita tidak tahu dari mana asal rizki kita itu berasal, asal rizki kita itu berada, sehingga kewajiban kita adalah mencari yang halal. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun binatang yang merayap di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Apabila makhluk yang tidak berakal mereka dijamin rezekinya oleh Allah, bagaimana mungkin dengan manusia yang berakal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah? Pernah satu ketika terjadi inflasi di mana harga barang melambung tinggi. Maka para masyarakat mengadu kepada seorang ulama kibar di zamannya. Kemudian mereka menyampaikan, "Wahai imam, tidakkah Anda lihat bagaimana kondisi harga saat ini semuanya melambung tinggi?" Lalu ulama ini mengatakan, "La ubali walau kana habbatu sya'ratin bidinar." Aku enggak peduli dengan kenaikan harga. Bahkan andai pun satu biji beras harganya 1 dinar. 1 dinar sama dengan 4 juta. Andai pun satu biji beras harganya 1 dinar 4 juta, aku tidak peduli. Alayya an a'budahu kama amarani wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadaku, dan Allah memberikan janji kepadaku untuk memberikan rizki kepadaku sebagaimana jaminan yang telah Dia berikan kepadaku. Dan ini merupakan pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Perintahkanlah dirimu untuk bersabar dalam melaksanakan salat berserta dengan keluargamu. Aku tidak minta rizki kepadamu, namun kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Sehingga perintah Allah kepada kita adalah untuk ibadah, dan Allah memberikan jaminan kepada kita untuk diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah, para ulama memberikan prinsip, harta seberapapun pasti cukup untuk hidup, tapi harta seberapapun tidak akan cukup untuk mengejar gaya hidup. Banyak orang yang kemudian dia kenapa utang? Karena mereka mengejar gaya hidup. Yang kedua, kita tanamkan prinsip qanaah kepada masyarakat. Kita tanamkan prinsip qanaah kepada keluarga kita. Qanaah dalam arti orang Jawa punya istilah nerimo ing pantung. Apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan seorang hamba ketika punya hati yang qanaah, maka dia ibarat seorang raja, karena segalanya merasa cukup baginya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan dalam sebuah pesan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila kamu punya hati yang qanaah, maka kau dan raja dunia sama saja. Kemudian yang ketiga, tanamkan prinsip bahwa utang itu tidak menenangkan. Bahkan Nabi SAW menegaskan, nafsul mu'min mu'alliqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin akan selalu tergantung dengan utangnya sampai utang itu dilunasi. Suatu ketika datang seorang jenazah dibawa di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW diminta untuk mensolatinya. Kemudian Nabi SAW bertanya, hal alaihi dain? Apakah jenazah ini punya utang? Para sahabat menjawab, "Na'am, 2 dinar ya Rasulullah. Dia punya utang 2 dinar." Kemudian Nabi SAW mundur dan beliau mengatakan, "Sallu ala sahibikum." Silahkan kalian saja yang nyolati teman kalian ini. Orang ini mati muslim, dengan bukti Nabi SAW masih memerintahkan sahabat untuk mensolatinya. Tapi kenapa beliau tidak mau mensolatinya? Karena dia mati bawa utang. Kemudian Abu Qatadah angkat tangan, "Ya Rasulullah, 2 dinar aku yang nanggung." Barulah kemudian Rasulullah SAW bersedia mensolati jenazahnya.
Setelah Nabi SAW mensalati jenazahnya, Abu Qatadah langsung ditanya oleh Nabi SAW, kapan akan kau lunasi 2 dinar itu? Lalu keesokan harinya Abu Qatadah melunasi 2 dinar itu, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, 2 dinar telah aku tutupi. Apa kata Nabi SAW? Al-an qad baridat jildu. Sekaranglah wahai Abu Qatadah, kulit jenazah itu baru bisa mendingin. Anda bisa bayangin, jiwa tidak akan tenang ketika dia meninggalkan utang, walaupun orangnya telah mati, jiwanya tidak akan bisa nyaman. Bahkan dalam kondisi mayat ini demam dan kulitnya baru bisa mendingin ketika utangnya dilunasi. Kita tanamkan semacam ini kepada masyarakat. Waspada dengan yang namanya utang. Jangan gampang untuk berutang, apalagi menjadi hobi dan kebiasaan. Bahkan kadang ada niat yang enggak benar ketika utang, tujuannya bukan untuk dikembalikan dan ada keinginan untuk tidak bayar.